Ya Allah, Mas Setia sebaik ini. Mana mungkin aku tega ketusin dia kayak dulu lagi. Aisyah? Oh iya Mas, makasih ya. Mas. Iya. Tapi lain kali jangan kayak gini Mas. Mas itu dari dulu terlalu merhatiin orang lain. Gak fokus sama diri Mas sendiri. Seandainya kamu tahu Aisyah, bahwa hidup aku itu adalah kamu. Makanya aku rela berkorban demi kamu. Sorry. Oh iya, soal kemarin perlakuan nyokap gue ke lo, gue minta maaf ya. Enggak, justru aku yang minta maaf sama Mas Setia. Aku pergi ninggalin Mas Setia gitu aja, padahal aku tahu Mas masih belum sehat banget. Maaf ya. Itu nggak apa-apa Aisyah, gue ngerti perasaan lo. Enggak, tetap aja aku minta maaf sama kamu Mas. Maaf ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Mbak, saya ini istrinya Mas Dimas, lulusan terbaik tahun 2009. Saya kesini mau minta tolong lihat arsipnya tentang Mas Dimas, boleh? Wah, kelulusan Pak Dimas sudah terlalu lama, Bu. Lebih baik Ibu tanyakan aja langsung kepada yang bersangkutan. Biasanya mereka suka menyimpan buku wisuda, karena data kampus semua sudah diarsipkan. Kita sudah tidak bisa cari karena sudah terlalu lama. Anda ini sengaja yang mempersulit kami ya? Maaf Bu, memang sudah tidak ada. Udah deh, Ma, ayo kita coba aja. Makasih ya. Tapi... Gimana sih Bianca? Percuma dong kita sia-sia kesini. Nggak dapat apa-apa, informasi apa-apa. Capek tahu Mama. Duh, Mama, aku juga kesel tahu nggak dapet apa-apa. Tapi mana mungkin ya Mas Dimas mau ngasih buku wisudanya ke aku. Kayaknya juga aku nggak pernah lihat tuh di rumah. Atau jangan-jangan buku wisuda itu udah hilang. Gini. Coba kamu buka handphone kamu buka ini Instagramnya si kampus ini. Kamu lihat, biasanya suka ada orang yang ngetek-ngetek itu kan. Coba. Oh iya, Mama pinter banget sih, Ma. Tunggu ya. Apa nih nama universitasnya? Dharma Bakti. Tuh kan ada yang ngetek-ngetek kan. Kamu scroll terus sampai ke bawah. Aduh, boring banget nih. Nggak ada apa-apa kok. Sabar dong. Gimana scroll dong? sampai ke bawah. Ma, ini. Ada fotonya Mas Dimas. Ada nih fotonya Trisha Salim. Coba kamu gedein kabarnya. Tapi kok beda ya mukanya sama Natasha? Iya. Bentar. Tapi berarti siapa dokter Natasha itu? Hubungannya apa sama Trisha Salim? Kok si dokter Natasha bisa simpan kartu anggota perpustakaannya Trisha Salim itu di lacinya dia? Ini pasti ada sesuatu nih. Tapi apa ya? Gak tahu nih tapi apa nih. Cuma juga bingung ini. Bapak masih heran ya, Bu, Bang. Kok rumah kita bisa kebanjiran kayak gini ya? Basah semuanya. Iya, padahal selama ini rumah kita nggak pernah kebanjiran kayak gini loh, Pak. Ini mana perabotan pada rusak semua. Syukurin, rasain kalian ya. Semalaman kalian akan putang panting buat ngebersihin rumah. Hah? Puas banget saya ngeliat. Apa mungkin ada yang ngerjain ya? Sebelum ada bukti yang kuat, gua nggak boleh mikirin macem-macem.
Nanti yang ada bapak sama ibu malah khawatir. Aisyah juga cemas. Bu, ibu istirahat aja bu, biar aku kerjain semua. Nggak apa-apa, Bar. Ibu masih kuat kok. Dan saya akan punya waktu untuk menyingkirkan Aisyah dari hidup Setia. Hari ini dan selamanya. Ada apa, Ma? Dimas, Mama datang ke sini bukan untuk basa-basi, bukan juga untuk sok ngebaik-baikin kamu, bukan juga untuk membuat kamu berubah pikiran. Bukan itu sama sekali. Jadi gini, Dimas. Dimas, kamu lihat Mama dong. Dimas. Kamu ingin ngerebut anak kamu dari Aisyah, kan? Dan Mama ingin anak Mama Setia lepas dari cengkramannya Aisyah. Jadi, kamu dan Mama punya satu tujuan yang sama. Dan Mama akan ngelakuin satu hal. Ma, Mama mau ngapain lagi, Ma? Aku kan udah kalah di pengadilan. Udah nggak mungkin aku dapetin anak aku dari Aisyah. Dimas, kamu dengerin omong Mama. Gini. Kamu itu hanya perlu telepon pengacara kamu. Oke? Terus setelah pengacara kamu itu datang, kamu hidupkan handphone kamu standby untuk video call sama Mama. Udah, itu aja. Nanti kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Paham kan? Intinya, lakuin apa yang tadi Mama sampaikan, oke? Standby video call, standby video call. Mama. Maksudnya Mama apa ya? Aku ikutin apa enggak? Aku memang nggak tahu apa yang Mama lakuin. Tapi selama itu kesempatan untuk mendapatkan anak aku kembali dari Aisyah. Sebaiknya aku coba. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu Bapak. Bisa ke rumah saya malam ini? Iya, sekarang. Ada urusan yang sangat penting, Pak. Saya mau bicara sama pengurus apartemen ini. Ada hal yang sangat penting, sangat serius yang mau saya bicarakan. Tapi udah malam ini, Bu. Besok pagi aja, Bu. Kamu jangan bertingkah ya. Yang saya bicarakan ini sangat penting sekali. Kalau kamu nggak pertemukan saya dengan pengurus apartemen ini, saya akan viralkan ya permasalahan saya malam ini juga. Saya akan bikin nih, apartemen ini rusak reputasinya, nggak akan ada lagi yang mau sewa, nggak akan ada lagi penghuninya, dan kamu bakal kehilangan pekerjaan. Oke? Saya nggak main-main, saya serius. Hah? Anda pikir saya bercanda apa? Jangan, Bu. Hah? Apa? Panggilin, Bu. Ibu tunggu sebentar sini ya. Dari tadi harusnya. Saya udah ngomel-ngomel kayak begini baru deh. Heran. Mana pengurusnya? Ada apa ya, Bu? Oh, ini. Pak, begini ya. Saya kasih tahu ya, Pak. Di apartemen ini ada yang berbuat maksiat, tapi tidak ada satupun dari kalian yang bertindak tegas. Kok Bapak jadi kayak orang bingung gitu? Oh, jangan-jangan Bapak nggak dikasih tahu ya? Oke,
Saya bongkar aja nih Pak semuanya ya Pak ya. Jadi gini, kemarin itu saya sempat bikin aduan sama satpam satu lagi nih, temannya dia, bukan dia sih, satpam satu lagi. Tapi aduan saya itu ya nggak digubris sama sekali dan nggak ada tindak lanjutnya. Masa malah ada video apa tuh namanya si satpam yang satu lagi tuh bikin apa video permintaan maaf, kan ngaco banget. Yang berbuat maksiat siapa, yang minta maaf siapa? Dan gara-gara tindakan kalian yang nggak tegas itu masih terjadi itu perbuatan maksiat di apartemen ini. Gimana sih? Maksudnya Ibu, Pak Setia dan Bu Aisyah? Ya. Mereka berdua tidak berbuat maksiat, Bu. Aduh. Karena mereka tinggal bersama dengan anggota keluarga lainnya. Total ada 5 orang plus bayi yang tinggal di apartemen itu, Bu. Bukan cuma mereka berdua aja, Bu. Bahkan masih ada pakaian yang tersisa di kamar apartemen itu. Maaf ya, Bu. Bukan saya tidak mau menindaklanjuti. Saya kasih tahu ya, kamu tuh dibohongin, dibodohin. Yang kamu lihat kemarin itu mah temen-temennya semua. Jadi ya nggak heran lah mereka tutup-tutupin. Gimana sih? Logika aja. Nih sekarang ya, bukti-bukti yang sama saya. Ayo Pak, berani nggak geledah tengah malam ini juga? Kalau memang itu yang kamu lihat kemarin ya, orang-orang itu memang benar tinggal di sana, paling enggak tengah malam ini ada dong mereka di sana. Ya enggak? Tapi kalau nggak ada, berarti omongan saya benar. Tindak tegas dong. Usir itu perempuan nggak benar. Jangan diam-diam aja. Gimana sih ini? Bisa nggak bertindak tegas? Ya udah, baik. Itu artinya kalian semua nggak percaya sama uang saya. Saya akan viralkan. Saya benar-benar viralkan supaya reputasi apartemen ini hancur. Orang berbuat maksiat kok dibiarin ya? Jangan Bu. Saya. Bu, tenang Bu. Sabar Bu. Lebih baik kita cek aja sekarang. Ya, ayo. Oke, kita cek ya Pak. Tapi tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Saya akan telepon seseorang dulu sebentar ya Pak. Saya video call dulu. Sebentar. Ini biar ada bukti yang kuat juga nih Pak ya. Silakan Pak. Ya. Pak Dimas, maaf sebelumnya. Ini sebenarnya ada apa ya Pak? Kenapa malam-malam begini saya disuruh datang ke sini Pak? Tadi Mama suruh saya. Sebentar Pak. Mama, saya angkat video call Mama dulu ya Pak. Silakan. Halo, Dimas? Iya Ma. Dimas, pengacaranya sudah ada? Udah Ma, ini ada di samping aku. Bu. Oh, iya. Bagus. Pak pengacara udah di sana ya, Pak? Oke, Dimas kamu denger omongan Mama ya. Kamu pastiin video call-nya nggak keputus 1 detik pun juga, ya. Karena Mama mau banget nih. Ini video call ini akan jadi bukti yang kuat buat kamu. Dimas, nanti kamu rekam ya. Rekam pakai handphone yang lain atau pakai apapun lah. Pokoknya yang penting Mama mau ada bukti. Ya, paham ya Dimas ya? Iya Ma. Ikutin ya. Ayo Pak, ayo Pak. Ini sebenarnya video call tentang apa ya Pak? Ibu Lydia mau menyampaikan apa Pak? Saya juga nggak tahu Pak. Tadi Mama suruh saya panggil Bapak ke sini. Terus Mama akan video call. Mama bilang akan melakukan satu hal yang bisa membuat hak asuh anak saya kembali lagi kepada saya. Pak, izin boleh pakai handphone Bapak? Oh iya, boleh. Biar sekalian direkam. Sayang, tidur yang nyenyak ya. Mas Setia, dia tidur. Sebentar lagi. Ini masih ada keperluan sama data kantor. Mas, siapa ya? Atau jangan-jangan mereka udah pulang? Bukan. Mereka nggak pernah ngetok pintu sekasar ini. Bentar aku yang buka. Nah ini, lihat kan Pak, lihat nih.
Perempuan nggak tahu diri ini lagi berdua-duaan sama anak saya Setya. Hah? Iya kan Pak? Aduh, padahal mereka ini belum nikah Pak. Pasti deh lagi berbuat maksiat di tengah malam kayak gini. Lazim, Bu. Ibu kan tahu sendiri, saya sama Setya nggak pernah ada hubungan apa-apa. Mama apa-apaan sih? Udah Setya, kamu diam ya. Udah nggak bisa ngelak lagi kamu. Pak, udah deh Pak, ini udah jelas banget kan, kelihatan kan. Sekarang mau bukti lagi, fix aja tuh, cek Pak. Cek semua kamar, ada nggak orang lain yang di sini? Ayo cek. Pak, kan kemarin saya udah bilang, yang tinggal di apartemen saya itu bukan cuma saya sama Aisyah, tapi banyak orang. Maaf Pak, saya tetap harus izin mengecek kamar ini. Udah cek deh, cepetan cek. Pak, masalahnya mereka lagi nggak ada, Pak. Mereka lagi pulang dari rumahnya ada musibah. Banyak banget alasannya, ayo coba. Ada nggak tuh? Astagfirullahaladzim, kita nggak berduaan aja di sini. Coba buktiin, coba lihat. Lihat, apa Nggak yang ada lihat? Pak. Cuma mereka berdua dan bayi ini. OMG Bapak ini, kalau bayi sih ngapain dihitung segala? Bayi mah nggak ngerti apa-apa, nggak paham. Ngapain disebut-sebut segala? Tetap aja judulnya mereka berdua. Mama jangan aneh-aneh, please. Kamu yang jangan aneh-aneh. Pak, sekarang udah Bapak lihat kan ya? Udah lihat nih. Intinya mereka berdua. Jadi jelas, kemarin yang mereka omongin yang katanya mereka tinggal berdua itu bohong. Ngakunya tinggal berlima, nggak tuh lihat. Berdua. Terus kalau udah kayak gini, dibiarin aja nih, kayak begini. Nggak ada tindakan yang nyata gitu, udah dibiarin aja. Mam, kan Mama yang tahu kenyataannya kayak gimana di sini. Kenapa tiba-tiba Mama fitnah kayak gini? Mama nggak fitnah ya Setya. Mama yakin banget. Ini perempuan ya si Aisyah ini pasti pakai jimat, makanya kamu tuh sampai tergila-gila sama dia, belain dia terus-terusan. Pakai jimat apa kamu? Kamu sembunyi di mana jimat kamu? Cepetin ngaku. Ngomong taruh di mana? Mam, udah diam. Kamu pasti umpetin di kamar kamu. Ya, di kamar kamu ada jimat apa enggak nih kira-kira? Hah? Kamu umpetin di mana? Di bawah bantal? Hah? Gak ada nih di bawah bantal, di bawah kasur, apa di mana? Mam, keluar Mam. Hah? Heh. Mam, stop it, please. Fadil lagi tidur, Mam. Jangan bikin keributan, malu sama tetangga. Mama pergi dari sini, ya? Enggak. Mama nggak akan pergi sebelum Mama ketemu jimat yang dipakai sama dia. Baru Mama mau pergi. Kamu itu udah kena guna-guna dari dia nih. Hah? Gimana kamu sembunyiin jimatnya? Hah, di mana? Mana? Nggak ada kan? Kalau memang jimatnya nggak ada, ya berarti coba biar Mama perhatiin dulu. Oh, nggak salah lagi nih. Dia pasti pakai susuk, makanya kamu tergila-gila sama dia habis-habisan. Ya, pakai susuk kamu kan? Hah? Ngaku kamu pakai susuk. Pakai susuk di mana kamu? Hah? Di mana tuh? Pakai susuk juga. Demi Allah saya nggak pernah pakai susuk, Bu. Jadi tolong jangan pernah fitnah saya lagi atau saya akan ambil tindakan untuk Ibu. Oh, jadi kamu nantangin saya? Kamu dengar baik-baik ya. Saya pastikan saya bisa buktikan omongan saya kalau kamu tuh pakai susuk. Jangan kamu pikir ya, saya itu nggak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Hah? Bu. Hah? Daun kelor. Dengan daun kelor ini semua susuk kamu tuh bakal rontok. Hah? Keluar. Mam. Bu. Boleh dia. Kamu pasti di mana susuknya? Taruh di mana? Boleh dia. Mam, stop. Di bibir kamu Mam. susuknya. Hah? Di bibir kamu. Nggak bisa ngomong. Mana sama bisa? Ya ampun. OMG, saja kamu tega dorong Mama. Mam. Kamu mau ngapain? Mam, berhenti fitnah Aisyah dengan hal-hal konyol kayak gini, Mam. Aku minta Mama pergi dari apartemen aku. Pergi, Mam. Setya, kamu ini apa-apa sih? Kamu tega dorong Mama sampai Mama nyusuk kayak begini? Gara-gara demi ngebelain perempuan ini? Hah? Aisyah, susuk kamu pakai apa sih? Kuat banget susuk kamu ya, sampai anak saya sendiri tega dorong Mama ini sampai kayak begitu. Pak, Bapak lihat sendiri kan? Lihat kan gimana kelakuan anak saya terhadap mamanya demi belain perempuan ini? Pasti dia pakai susuk yang kuat banget. Dia pelet anak saya habis-habisan. Sampai tergila-gila dengan karu-karuan. Mam, aku minta pergi dari apartemenku. Gak. Mama gak akan pergi ya, Setya. Gak akan. Kamu lupa apa? Mama ini mama kamu. Mama yang melahirkan kamu. Mama bertaruh nyawa buat kamu. Terus kamu
mati-matian belain perempuan ini. Apa-apaan sih kamu? Sampai kamu jadi anak durhaka kayak begini demi dia? Hah? Aisyah, kamu itu kan seorang ibu juga. Gak punya perasaan apa kamu sama saya? Kok kamu bisa-bisanya manfaatin anak saya habis-habisan seperti ini? Hah? Tapi saya nggak ngelakuin apa-apa, Bu. Bener, saya nggak bohong. Bohong, kamu tuh bohong. Mam, udah cukup, ini berlebihan, Mam. Sebenarnya apa hubungan perempuan ini sama Bapak? Jawab. Aisyah itu ipar saya. Kenapa? Maaf Pak, tapi ipar itu bukan muhrim Pak. Jadi seharusnya kalian tidak bisa hidup bersama seperti ini. Itu namanya melanggar etika. Nah, itu dia Pak. Melanggar etika. Tuh, dengar ya. Hah? Kan saya udah bilang kemarin yang tinggal di sini banyak orang. Tapi buktinya cuma kalian berdua yang ada di sini. Di tengah malam seperti ini. Sudahlah, kalian tidak usah mengelak lagi. Dan kami tidak bisa memaafkan perbuatan ini. Kami tidak bisa mentolerir perbuatan ini. Dengan sangat saya memohon, salah satu dari antara kalian harus keluar dari apartemen ini. Sekali lagi saya minta salah satu dari kalian keluar sekarang juga. Maaf, Pak. Tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Dan kalau memang Bapak mau menindaklanjuti ini, silakan datang lagi ke sini besok bertemu dengan Pak Juki, Bu Yanti, dan juga Mas Akbar. Kalian bisa tanya langsung sama mereka apakah emang kita tinggal berdua atau berlima. Kalian bakal tahu jawabannya seperti apa. Kita nggak pernah bohong. Dan satu lagi ya, saya punya hak atas apartemen saya sendiri. Dan saya juga punya hak untuk mengusir kalian semua pergi dari sini. Mama juga pergi dari sini. Mam, jangan sampai aku bersikap kasar sama Mama ya. Pergi sana! Pergi, Mam. Bu, kami sudah melakukan tindakan. Dan apabila besok apa yang mereka omongkan itu tidak benar, kami akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Bapak udah percaya sama saya aja itu udah cukup buat saya Pak. Tapi tolong Pak, pastikan perempuan gak tahu diri itu diusir dari apartemen ini Pak. Ya udah, kalau gitu saya permisi Pak.